selamat hari Jumat. Saya Kak Rose di hari ini setia menemani Anda di acara Rumpi No Secret Mua. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya seru-seru pokoknya hari ini ya, setiap hari seru. Dan yang pertama yang mau kita tanya-tanya ada Della Puspita. Assalamualaikum Ibu. Udah ketawa-ketawa gitu. Kemarin aku tuh penasaran ya, habis huru hara kemarin itu, lalu apa yang terjadi gitu. Jadi gimana gitu. Nah, pernikahannya gimana jadinya? Nanti ya, kita kebocokan dulu tapinya untuk membahas apa yang sedang ramai terjadi di luar sana menjadi perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari postingan dunia maya, ini soal pernikahan juga, tapi bukan pernikahannya Della Puspita. Ini soal pernikahan atau apa ya? Aku juga nggak tahu sih, nggak jelas ya. Tapi mungkin iya gitu. Ini ada postingannya Ijong, Jonathan Fritzy dan juga Ririn. Ya, ini postingannya gini. Terus tulisannya coming soon new chapter, hati hitam, hati putih. Iya kan, gitu. Terus kalau kita lihat juga di bio-nya, profil bio-nya Ririn dan Ijong, itu nadanya sama, hatinya hitam. Kalau Ririn, hati hitam to infinity itu ya, artinya selamanya gitu. Kalau Jonathan, ya itu tadi hati hitam sama hati putih gitu. Terus biasa kan netizen komen. Kenapa pada komen? Komennya kayak gitu. Karena memang dari sejak lama tuh pada saat Ijong dalam proses perceraian, waktu itu di tahun 2022 ya. Itu kan muncul nih ada dugaan karena orang ketiga dan orang ketiga itu diduga adalah Ririn. Karena emang mereka lagi banyak banget sinetron yang barengan gitu. Terus inilah respon Ijong di IG-nya, bunyinya adalah aduh katanya gitu. Wahai kalian orang-orang yang komen-komen gak jelas dan mengubar hate terus di postingan saya ini. Kalau kalian orang yang merasa gak punya dosa dan gak pernah melakukan dosa dan selalu benar di mata Tuhan Allah kalian, silahkan. 2026 ini bro tuh apa maksudnya? Kenapa pakai kak? Bro. Ribet amat deh ngurusin orang mulu, hehehe. Saya doakan tahun ini tahun blessing buat kalian semua yang baik-baik ya. Doa, usaha, kerja keras dan cuan buat hidup dan keluarga. Amin, amin, amin. Gitu. Kalau Ririnnya nggak ada ya? Nggak ada. Cuman emang kemarin sebelum ini juga sempat rame kan Ijong sudah menjalani masa tahanannya 8 bulan. Baru keluar itu nggak berapa lama dia posting ketemu sama Ririn. Itu juga udah jadi berita. Terus ini terakhir kemarin malam posting seperti ini. Kita pernah wawancara Ijong di bulan Februari 2024 kalau nggak salah ya. Ada banyak pertanyaannya, fitnah atau fakta? Kamu emang lagi deket, udah pacaran, udah jadian. Tapi kalau kata Om Ben, apa kata siapa sih? Om Ben ya. Itu jadiannya bulan Agustus 2023. Jadi sesudah mereka berpisah. Itu kata Om Ben. Kalau kata Ijong apa? Coba lihat. Tuh, terus dia juga sempat ada satu lagi kan, dia tuh kesal kalau dibilang dia selingkuh atau apa, karena menurut dia kalau sekarang kan dia udah duda, jadi kalau dia mau deket sama Ririn nggak apa-apa gitu, Ririn mau deket sama Ijong juga nggak apa-apa, dua-duanya kan udah single gitu. Komentar netizen nggak ada? Baca dulu yuk. Berarti bener ya isu sebelum cerai gitu. Yang berikut, katakan pret. Nih, yang berikut. Kita lihat karma apa lagi ya, habis khianati istri pertama yang syah dulu dan sekarang terbukti. Yang berikut, love is in the air, congrats bro gitu. Ada lagi komentarnya, gosip adalah fakta yang tertunda. Yang berikut adalah ya begitulah, aku hanya membacakan ya, aku nggak banyak komentar. Kalau Ibu Della aja langsung kita tanya nih, mumpung ada orangnya di sini. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sudah bersama dengan Della Puspita. Ini 2 tahun yang lalu ya kan kita mendengar kabar bahagia gitu. Kamu sudah membangun rumah tangga lagi sama Arman. Sampai bulan Desember tahun kemarin ya ada pemberitaan nih. Kamu mengatakan ini kamu pengumuman. Kamu sudah ditalak 3, sudah diajukan gugatan gitu ya. Dan kamu membuat video itu supaya... ini aku nyebutnya suami atau mantan suami jadinya. Arman nggak maju mundur. Coba kita lihat ada cuplikannya nih berikut ini. Bapak keselnya ini ya jalannya majunya jauh banget sampai ngajuin gugatan. Ibu kan ya maksudnya suami istri berantem biasa. Tapi tahu ada gugatan itu dari mana? Dia ngomong gugat ke pengadilan atau? Jadi kita tuh emang sering berantem, sering banget ya.
Terus tiba-tiba ada fansnya aku tuh ngelihat story-nya dia, terus di capture dikirim ke aku. Ini tuh gugatan apa? Ini gugatannya Teteh yang mau cerai ya gitu. Aku nggak berkomentar tuh, nggak tahu deh gitu kan. Terus kamu gimana? Kamu baru tahu berarti? Aku sebenarnya aku pikir tuh dia tuh cuman ngancem-ngancem doang gitu loh. Gak taunya bener dilakuin. Jadi rasanya mak jelek gitu dong? Rasanya? Gitu langsung. Rasanya kayak nyawa gue dicabut. Ya rasanya ya tau lah, Kesel pasti marah, kecewa banget gitu. Udah campur aduk semuanya, kayaknya aduh kayak buang waktu lagi nih kayaknya nih gitu. Terus? Ya udah akhirnya Sebelum kamu bikin video itu kamu tanya dulu ke suami kamu? Ya sebenarnya sih kita awalnya ya dia bilang memang bilang sih dia aku cabut ya, aku nyesel gini aku emosi gini. Cuman aku bilang ya kan udah kesepakatan berantem ya berantem, cuman udah stop, jangan ngomong cerai gitu capek, ini bukan pacaran gitu. Terus ya aku gini ya biasa lah ya. Itulah resiko kalau udah yang lebih muda. Ya udah akhirnya terus viral pemberitaan, terus aku pikir ya mungkin ini jalannya Allah kali, memang segala macam perjuangan itu kan ada titik selesainya. Kadang-kadang tuh kayak perempuan tuh kadang lagi loh, kita tuh kalau udah usaha jadi sebab perempuan tuh pikirannya rumah tangga tuh ya udah buat seterusnya aja gitu loh, nggak ada namanya perempuan rumah tangga buat main-main tuh nggak ada. Terus kita sampai setitik manapun kita pasti berusaha mempertahankan gitu loh. Tapi kalau di titik kayaknya, aduh kayaknya perjuangan gue capek nih, gue lelah nih, ya udahlah gitu. Ya udah gitu, akhirnya udah gue nggak mau ngelawan lagi deh. Gitu. Terserah deh, ya biar Allah aja nentuin kayak gimana. Nggak ada bikin video itu. Walaupun kamu sudah tahu bahwa Arman sebenarnya udah cabut. Jadi hati kamu tuh sebenarnya sekarang sudah di mana nih sekarang? Gimana? Di mana ya? Masih bingung, jadi masih di mana ya? Ya kita lihat aja. Masih ada niat untuk melanjutkan? Ya masih diusahakan? Bingung, ya gimana ya? Oh masih bingung. Ya kepengennya sih rumah tangga ya buat selamanya ya Mbak ya, kepengennya gitu. Cuman ya yang membuat kira-kira yang akan membuat hati kamu mantap itu kalau kamu melihat apa atau kamu merasakan apa lagi? Ya kita lihat seserius apa dia berubah. Seserius apa dia berubah. Gitu. Kan dia bilang gitu kan, dia emosi banget karena kamu membuat kesalahan yang menurut dia luar biasa bang. Kamu ngapain sih? Ya Allah, itulah makanya ya kalau nikah sama yang lebih muda. Sebenarnya hal yang sepele, cuman aku nggak perlu inilah, takutnya nanti dia malah malu ya. Cuman hal yang sepele aja, aku pergi ke suatu tempat, nggak bilang. Terus dia udah ngelarang, cuman aku bilang aku harus pergi karena ini urgent banget gitu. Tapi dia udah ngelarang. Dia udah ngelarang. Ibu berangkat. Aku berangkat. Oh iya. Tapi ke sesuatu yang memang aku harus pergi gitu loh. Mana sih Bu? Mana? Ada lah gitu. Tapi dia nggak terima karena menurut versi pengetahuan tentang agamanya dia, perempuan tidak boleh keluar rumah tanpa izin dari suami. Kalau suami udah bilang dilarang ya jangan pergi gitu. Cuman kita kan agamanya belum sempurna banget ya Bu ya. Ada hal yang memang aku harus langgar aturan itu gitu. Ini kan pas sesudah suami kamu posting gitu, klarifikasi udah dicabut, terus dia kan posting juga nih kayak nih cemberut nih ya. Tadi bukain pintu ya. Itu aku lagi kabur ceritanya. Oh kamu lagi kabur? Aku kabur karena aku nggak mau berantem di rumah. Nanti kan ada mamaku, ada anakku, kasihan. Aku kabur, aku sengaja menghindar untuk nggak bertemu, untuk menghindarkan konflik yang baru lagi. Jadi aku bilang menenangkan diri. Kita split dulu deh gitu loh. Aku di mana, dia di mana. Tapi ternyata dia tahu aku di mana, ngumpet. Terus dia aku di suatu hotel kan, check-in kan. Dia check-in di kamar sebelah. Hebat banget intelnya si bapak ya. Terus ya udah terus gitu, udahlah. Ya seperti yang aku ceritain di podcastnya Mbak Feni kan, maksudnya secara personality dia tuh orangnya memang nice. Cuma kadang-kadang kalau lagi nemu sengkleknya, dia sengklek banget ya tuh. Terus ketemu ibu yang galak. Ini ada postingannya coba kita lihat. Nah ini kan tuh tepar dari jam 1 kemarin belum nemu makan. Tapi mukanya kesal banget gitu. Gitu. Jadi ini belum baikan juga nih, disusulin ke hotel masih belum baikan. Itu tuh malamnya habis dari kantor polisi. Serius. Siapa yang dari kantor polisi? Kita. Ngapain? Didamain sama Pak Polisi. Astaga. Karena
hotel ya. Aduh lucu banget sumpah. Pas aku udah dong, maksudnya kita udah tua, aku tuh udah 40. Nah tahun ini 47 lah aku loh. Si muda. Udah mau 50, maksud aku udah lah gitu, kita fokus aja gitu. Iya enggak gitu loh. Iya enggak. Iya terusin enggak ya jangan bikin ulah lagi gitu. Sampai nggak bisa berkata-kata Capek ya. Sebenarnya aku kesini bukan ini loh tema diundangnya ya. Temanya apa sih? Katanya itu kenapa tahun 2025? Iya, 2026. Ya sama itu kan. 2026 jadi mau gimana? Lanjut. Dan kamu sempat bikin postingan nih, kamu ngerasa kayak udah talak 3. Bayangan kamu apakah perlu nanti apa ya, memperbaharui lagi niatnya atau Aku nggak ngerti ya, Atau kamu karena nunggu ilmu aja? agama aku kan cetek banget ya. Aku masih sering nanya, masih sering terjadi perdebatan antara aku sama dia. Talak itu apa sih gitu loh. Pernikahan itu apa sih dalam Islam gitu. Terus kalau sudah terucap begini-begini terus sesering ini tuh gimana masih sih? sayang nggak tapi? Suka nggak? Suka nggak gitu, ternyata suka. Suka nggak ibu? Anak-anak sayang. komentar apa? Mereka udah no comment kayaknya udah capek, kayaknya bodo amat. Iya bener, anakku udah bodo amat, mamaku juga males katanya. Aku udah nggak peduli, mau kalian jungkir balik mau bodo amat gitu. Ya mudah-mudahan ya ini mungkin proses kalian beradaptasi mungkin ya. Karena di bulan Mei 2025 kan kita pernah undang nih pasangan ini. Kita tanya juga, dulu waktu baru-baru nikah juga berapa hari kemudian udah mau. Iya capek kan. Kita capek habis itu kalau diundang di sini selalu masalah ini pernikahan bangun pabrik kayak apa gitu. Ya kan kita mau tunjukin bahwa nggak ada yang nggak mungkin. Habis berantem bisa baikan lagi. Coba kita ada berikut nih. Yang labil tuh dia, bukan aku. Dua-duanya kayaknya ya. Oke, jadi ada 3 hal baik dari suami kamu yang itu menurut kamu itu nilai plusnya. 1. Ya. Hei, Udah kayak gini nggak bisa ngomong baik buruk, udah kayak bingung aku. yaudah kalau gitu kita tanya berikut nih. Nah, menurut kamu sikap-sikap perilaku berikut ini apakah termasuk menurut kamu ini toksik atau ini kalau ada yang kayak gini ini masih bisa kok diperjuangkan, masih bisa ditolerir ya. Kalau pasangan sering silent treatment itu udah menurut kamu itu toksik atau masih bisa dimaklumi, masih bisa diterima? Nggak bisa dimaklumi. Nggak bisa dimaklumi. Nggak bisa. Kalau pasangannya pelin-pelan, Nggak bisa juga sebenarnya. Jadi Sebenarnya, sebenarnya aku dan dia tuh nggak sehat, sama-sama sakit. sama-sama toksik, cocok dong. Sama-sama toksik. Kita tuh sebenarnya sama-sama, udah deh, maksudnya kita tuh udah sama-sama pernah merasakan hidup sendiri gitu ya. Tapi kayaknya nggak kapok-kapok gitu loh, berantem lagi. Justru seru kali karena itu jadi seru. Ya Allah. Ada lah gitu drama-drama. Anak-anak udah pada mau lulus kuliah. Kalau pasangannya itu model yang kurang apresiasi, jarang memuji, jarang mengucapkan terima kasih. Ke pasangan jarang mujinya ke orang lain lagi. Kalau itu toksik. Nah, kalau cuma ke pasangan doang dia nggak pernah muji. Enggak, harus muji. Harus muji. Harus muji. Karena kan orang terdekat itu harus yang memberikan apresiasi tertinggi kepada kita gitu loh. Kalau pasangan suka nge-like dan komen cewek-cewek seksi, Gue bales. Gue bales lah. Dulu sih gue diem aja ya, karena gue bales. tapi itu masih kamu tolerir atau kamu udahan nih kalau gitu ambang batas udah ya gitu? Aku selalu kasih gini loh, kalau nggak mau dicubit jangan dicubit. Oh, kamu bales? Iya, aku Tipenya bales dulu. lombas. Kalau lu marah nggak terima ya udahan aja. Kalau dia membentak dengan nada tinggi, menurut kamu Karena itu apa dulu? kalau lagi berantem nadanya Kalau tinggi? kita yang salah ya kita yang harus memaklumin. Karena kadang-kadang pasti kadang-kadang kita akan seperti itu kan. Iya. Tapi kalau ternyata sebenarnya kita benar cuma dia nyari-nyari perkara ya kita bentak balik. Iya. Dia tipenya balas. Nanti kita ngobrol lagi sama Dela ya. Berikut ada Doktif, dokter detektif yang kemarin nunggu di depan Polda ya, nungguin Dokter Richard di BAP. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan perempuan berbaju merah ini ya, ada Doktif. Apa kabar dok? Baik, Rumpi no secret. Nah, Doktif, hadir di sini langsung kita dudukan di kursi yang membuat dia harus menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta Doktif? Bahwa Doktif sengaja membawa wartawan untuk nemenin Doktif nungguin Dokter Richard selesai di BAP supaya bisa dapat ekspresinya. Fitnah atau fakta? Fitnah. Oh fitnah. Jadi dokter tuh ke situ
ke situ udah ada wartawan nunggu. Udah ada wartawan. Bukan diajak wartawan juga. Nggak ada urusan ngajak wartawan. Wartawan juga cari berita sendiri di situ. Iya. Jadi nggak ada. dari jam berapa? Doktif sih dari sore, dari habis maghrib. Udah deh. Jadi setelah pemeriksaan kedua Betul. ya. Bahkan di situ wartawan pun mengakui baru kali ini selama kita jadi wartawan ada yang namanya pelapor nungguin terlapor. Baru kali itu dalam sejarah. Kan itu lama ya, anak sore, terus kan selesainya baru pagi. Sampai jam 2:30 ya kurang lebih. Jam 2 sampai 2:30 Terus pagi. ngapain aja selama nunggu itu dokter ngapain? Nungguin di situ. Nunggu aja? Dikawal, iya betul. Mengawal. Jadi mengawal proses. Di luar, Perjalanan. di dalam, di Kadang-kadang samping? kita keluar masuk kan butuh sholat, butuh ke kamar mandi. keluar masuk ke toilet. gedungnya ya, bukan ke ruang BAP. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Nggak capek boleh. dok? Enggak sih, kita nikmatin aja. Karena memang orang ini kan agak sulit ya. Belut lah kita bilangnya ya. Jadi agak sulit, licin. Sulit apa nih? Kan kebal hukum. Bang Deddy Corbuzier bilangnya kebal hukum. Oh gitu Dan ya. Doktif akan patahkan itu. Tidak ada manusia di Indonesia, warga negara Indonesia yang kebal hukum. Tidak ada. Kita lihat ya cuplikannya kejadian di jam 2:30 pagi itu ya, berikut ini. Dok, itu kan ngomongnya udah berapa minggu yang lalu? Perkembangannya belum kita lihat lagi. Seminggu yang lalu kurang lebih. Seminggu yang lalu kurang Nanti ada panggilan lagi di tanggal 19 Januari. Dan Doktif akan bikin yang namanya tenda di situ. Untuk istirahat lah, setidaknya bisa istirahat lah. Ya. Dari jam berapa dok rencananya? Kita nggak tahu sih ya, mungkin Oke. siang. Oke, lanjut berikutnya. Ada komentar netizen, mau kita bacain nih. Komentar netizen ada lagi. Set. Kenapa Doktif nyamperin, baru kali ini lihat si pelapor nyamperin si tersangka. Iya, Yang berikutnya ada lagi. Dia pasti ngira kalau keluar dari Polda dini hari nggak ada wartawan, ternyata ramai dan ada Doktif lagi ya kan. Doktif lanjut, fitnah atau fakta? Sekarang Doktif merasa lagi di atas angin karena selangkah lagi bisa membuktikan bahwa Dr. Richard itu dan nggak ada satu orang pun yang kebal hukum. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Kenapa? Karena memang perjuangan untuk membuka ini itu kan kurang lebih setahun lebih ya Teh ya. Jadi memang membuka tabir bahwa si DRL ini adalah menjual produk yang bukan overclaim. Produk ini bukan overclaim ya Teh ya. Tapi? Ini false claim. False claim, jadi salah, Palsu ya. palsu. Jadi ada penipuan di dalam situ. Oke. Ya, dan ada dugaan undang-undang itu kesehatan yang 12 tahun ancamannya. Ya, karena dia menjual produk yang membahayakan konsumen, apalagi dia seorang dokter. Oke, baiklah. Lanjut, fitnah atau fakta Doktif? Doktif sering menduga bahwa Dokter Richard itu kebal hukum. Padahal sebenarnya Doktif juga kayaknya kebal hukum. Udah tersangka tapi ya udah tetap bisa kemana-mana. Fitnah atau fakta? Itu sebenarnya fitnah ya. Kita semua tidak ada di sini yang kebal hukum. Doktif memang tersangka di 2 Polres Medan yang sampai sekarang nggak jelas karena memang pelapor itu adalah justiper yang dari Medan. Ya. Yang kedua adalah di Polres Jakarta Selatan. Yang ini yang sama dokter. Tapi itu adalah undang-undang pencemaran nama baik, di mana Doktif mengatakan saudara DRL tidak memiliki surat izin praktek. Padahal pada saat Doktif ke sana, Doktif melakukan kunjungan ke klinik tersebut, di situ tidak ada terpampang surat izin praktek. Jadi itu fakta. Oke. Ya, jadi Doktif tidak ada takutnya dan itu ancamannya hanya 2 tahun. Jadi tidak ada ancaman penahanan. Oke. Sedangkan kalau saudara DRL atau Suneo ini ada dugaan penahanan. Karena Dan 12 seharusnya- tahun ya. Dan ada lagi yang aneh. Kalau Apa? misalnya nggak ditahan ini aneh Teh. Oh. Ancamannya 12 plus 5. Ya, 12 tahun undang-undang kesehatan. 5-nya? Undang-undang perlindungan konsumen 5 tahun. Oh. Nah, lucunya kerugiannya ini itu ratusan miliar. Oke. Dan sampai saat ini pun masih menimbulkan kerugian. Aneh kalau nggak ditahan. Sampai saat ini masih Masih dijual produk tersebut. Oh, enggak. Sementara saudara Nikita Mirzani yang diduga kerugiannya 4 miliar dan berhenti, kan ditahan. Oh. Jadi nggak adil aja kalau sampai nggak Oke, ditahan. baiklah. Lanjut, Doktif. Fitnah atau fakta? Dokter ini terlihat lebih semangat. Sementara kalau netizen melihat yang bersangkutan DRL itu postingannya santai-santai aja dia. Fitnah atau fakta? Kalau santai sebenarnya itu fitnah ya. Sebenarnya dia nggak santai karena dia berusaha mendekati Doktif untuk melakukan upaya damai. Kapan? Sesudah yang kemarin itu? Berulang kali. Oh, sebelum-sebelumnya? Berulang kali. Bahkan pada saat di Polda Metro Jaya, ini Doktif hanya bongkar di Rumpi No secret. ya. Ini lawyernya berusaha untuk mendekati Doktif untuk mengupayakan damai. Jadi meminta untuk Doktif mencabut laporan di Polda Metro Jaya. Tapi dengan jelas Doktif tolak. Mentah-mentah kenapa? Karena Doktif minta dia melihat kliennya dia yang terus menyerang Doktif melalui buzzer-buzzernya. Oh, makanya ada statementnya dokter itu kemarin.
lihat apakah berubah, apakah mencabut buzzer. Dan ternyata tidak, hingga detik ini pun tidak ada perubahan. Yakin itu buzzer, Dok? Yakin, karena itu setelah nanti kan kita laporkan ke cyber juga. Jadi itu memang diduga terafiliasi dengan Suneo gitu. Jadi ada laporan lagi nih nanti akan diajukan Ada oleh laporan, jadi mungkin LP ke-21. Banyak ya. Oke, lanjut. Fitnah atau fakta, Doktif? Oke, nomor berapa ini ya? Bahwa Doktif itu tertohok banget sebetulnya sama DRL. Ya, karena sempat DRL itu bilang 2026 udah nggak mau lagi bongkar-bongkar produk abal-abal karena udah nggak zamannya sekarang adalah mensupport produk-produk yang baik, bukan menjatuhkan produk-produk lain. Fitnah atau fakta? Rasa tersindir gitu. Enggak juga sih. Kenapa? Karena Doktif akan terus membongkar produk-produk yang memang merugikan masyarakat. Itu. Jadi kalau misalnya beliau berbicara seperti itu menurut Doktif, asumsi Doktif itu hanya alibi dia untuk menutupi apa yang sudah dia lakukan. Ya, untuk menutupi bagaimana dia tidak ingin mengembalikan kerugian ratusan miliar uang masyarakat yang sudah diambil. Oke, ini kita lihat ya statementnya seperti apa sih DRL berikut ini. Masih bersama dengan Doktif, masih ada satu pertanyaan yang sudah dengan fitnah atau fakta pertanyaanku ini. Bahwa Doktif ini kayaknya memang ada kekesalan yang luar biasa. Sampai mau membuat laporan tentang pajak mobil mewah yang dimiliki DRL. Fitnah atau fakta? Fakta. Kok tahu sih mobil Rolls Royce-nya? Rolls Royce Nomornya. dengan plat D1533 QGK itu adalah nomor plat bodong. Tidak pernah tercatat, tidak pernah masuk dalam pembayaran pajak. Dok, Kita bisa lihat. sampai tahu ini dokter ngecek sendiri apa? Ini kekuatan netizen Indonesia. Oh. Jadi mendapatkan laporan dari netizen Indonesia. Yang di satu ini bulan 5 tahun 2024 ada di Hyundai. Oke. Satunya lagi bulan 5 2024 ada di Rolls Royce-nya saudara DRL. Bagaimana mungkin dua mobil yang berbeda ada di bulan dan tahun yang sama? Dan ternyata setelah Doktif lakukan penelusuran, mobil dia ini baru didaftarkan pajaknya di tanggal 10 November 2025, platnya B. Bagaimana mungkin dari plat D tiba-tiba dia berubah menjadi plat B? Oke, baik. Apalagi dok yang mau dilaporin? Ada apa? Dugaan apa? Ada lagi, tadi dugaan yang endorsement produk ya. Jadi Iya, itu dugaannya yang katanya itu endorsement. ada laporan laboratorium itu. Itu hasil lab yang diduga adalah hasil lab dari pemilik usahanya. Jadi Doktif menemukan ada salah satu produk yang dia katakan sudah uji lab. Ternyata setelah Doktif lakukan uji lab secara mandiri, itu melanggar aturan Badan POM 150 kali lebih besar dibanding aturan yang ditetapkan. Kandungannya Salah ya. satu pemanis buatan, hanya di Rumpi, no secret. Dan kalau di DRL bilangnya itu Bilangnya itu aman, itu dia promosikan, ya dia sarankan. Padahal produk tersebut diduga bisa menimbulkan kencing manis tipe 2. tapi kan yang salah yang punya produk dong harusnya bukan DRL. Tapi kan dia bilang dia melakukan uji lab mandiri. Oh. Nah, di situ yang diduga ada kebohongan di situ. Dia hanya mendapatkan titipan hasil lab dari brand tertentu. Ini cocok banget ya Doktif itu belakangnya api-api, bajunya merah. Doktif, nanti kita mau ngobrol lagi sama Doktif. Kita mau ngobrol sama ini dua konten kreator ya yang lagi rame banget ini kontennya ya, dia dengan kemewahan dan barang-barang branded dan pokoknya anti insecure, harus selalu pede. Kita lihat dulu profilnya Sheila dan Lulu berikut ini. Sheila dan Lulu, dan tadi mendengar itu tadi video profile mereka protes karena ini asli semua ya. Iya, asli. Asli ya. Aku nggak suka ya ini Asli ya? dibilang Asli palsu, semua asli. barang kita asli. Iya, Asli ya. bisa Asli. itu Ini dibilang cincin juga asli. asli. Iya, bisa-bisanya. Itu anting juga asli. Aku antam. Antam. Kiri kanan antam. Antam apa? Antam beneran. Oh, kamu nggak tahu antam yang orang-orang jual pakai ini? Aneka tambang. Aduh, iya yang mahal itu loh. Aduh, kok nggak tahu gitu sih? Berat banget dong ya. Iya. Berat ya aslinya ini cuma iya, berat. Berat ini sampai nggak bisa dikiloin soalnya pas di toko emas ya. Iya. Bener. Coba kita lihat di kompilasi konten-konten mereka yang banyak yang viral banget. Kita lihat yang berikut. Aku penasaran. Terus sekarang jadi masuk ke toko itu. Toko H itu jadi masuk. Enggak ya, kita di luar doang. Jujur. Jujur Kita ya. di luar doang. Yang masuk si Hanum. Oh Hanum yang beli. Hanum. Iya, kita di luar. kita di luar. Kita diri di depan nunggu
nungguin teng-tengan yang dikasih. Pakai baju. Tapi kan komentar netizen juga kita baca ya dari konten-konten mereka nih, bunyinya set kata best seller, jangan Iya, main-main benar. ya. Loh kok ketawa? Loh kok ketawa gitu, beneran ya. Ada lagi, cuci baju sendiri. Salah baca itu. Baca. Ini Itu bisa kok fitnah ya? ada kok tempat reparasinya biar bener. Yang berikutnya ada lagi, Bibe bisa masuk circle-nya Orkai gak gitu ya? Iya, bisa. Orkai. Yang berikutnya, real terlilit kekayaan. Iya. Bukan Ini cuma bener ya, yang ini benar. bukan cuma terlilit plasenta ya. Bukan, kita emang kelilit kekayaan asli. Iya. Yang berikutnya ada lagi. Itu anting dari hiasan pohon. Loh, Ini itu fitnah ya? itu fitnah ya. Hiasan apa dong itu? Ini berantam kan aku bilang. Dari aku masuk orang-orang udah pada mau ngambil aroma-aroma, mau ngambil antam aku. Coba kita lihat kan. Kalian kan model juga ya dua-dua ini ya. Iya, jangan main-main Supermodel ya. kan? Iya, supermodel kan. Betul. dua-dua. Iya, jangan Jadi main. kita pengen lihat gaya kalian dengan kekayaan kalian dan cara kalian untuk menampilkan gampang itu. aura-aura Orkai. Mau Oke. pamer pakai baju keren ya. Iya, pakai baju keren. Coba silakan dari belakang ya. Kenapa ya? Bawa tasnya Kok yang ya. lihat kayak kesel Oke, gitu? ya. Om Daniel sudah siapkan musiknya. Ini kita tutorial bagaimana membawakan diri secara pede dan hits. Ih, baju aku Mainkan. keren banget. Ayo, lanjut. Set. Hati-hati. Kenapa ya? Kok pada ketawa gitu sih? Aku ya. Lulu. Sela. Oh, Sela. Sela. Orang kaya ya. Jalannya Kaya banget. isi ya. Udah ya. Kita akan bahas berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di Ruby Secret gua. Kembali bersama bintang tamu kita, Circle Ibu-Ibu Kaya ya. Ini kan tasnya mahal. Doktif juga tasnya mahal banget. Coba ditunjukin. Diambil tasnya. Iya, Iya, tuh ada. tasnya Kita kroko minjem ya kan. katanya. Doktif. Kesana Doktif nih loh. Nih. Doktif mau minjem katanya. Masa diambil tas orang kaya? Tuh ada kaya. Ini juga kok tas kamu keluar dari kantongnya? Tiba-tiba banget berubah. Aku juga nggak ngerti. Kenapa ini jadi yang mahal banget di sini? Terus lu ngobrol ya, kita mau tanya nih tipsnya bagaimana meraih 1 miliar pertama di usia 13 tahun ya Iya. kan? Benar. Oke. Aku ada info dulu nih untuk pemirsa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mulai dari sembako hingga baju. Pemirsa bisa belanja di Transmart dan Metro. Dan jangan lupa gunakan Bank Mega dan Alobank biar bisa dapat diskon ya, sehingga bisa hemat, bisa beli tas ini kemudian. Iya, benar. Amin. Oke, kita mau tanya ya, Iya, 1 tanya. miliar pertama kalian. 1 miliar. Gimana caranya? Waktu itu kita dikasih cuma-cuma sama Dedi. Dikasih cuma-cuma sama Karena Dedi. Dedi kita kan kaya, kayanya bukan 7 turunan, bener-bener dari turunan zaman dulu udah kaya. Iya, udah kaya. Dari orang-orang belum pada kaya, kita udah kaya Udah duluan. kaya duluan. Jadi kalian ini kan sering sharing ya, Iya. sharing kemewahan Betul. gitu ya. Bener, Ini bener. kalian jual apa sih? Bisnisnya apa? Aduh, kita nggak Kita jualan. nggak bisnis, kita nggak jualan, emang pure kaya Emang aja. pure kaya, naturally kaya. Nggak ada produk skincare yang Enggak dijual. sama Nggak sekali. ada ya, kita nggak jualan. Emang udah keturunan darah orang kaya kan beda. Iya, beda kita. Kenapa ya kak? Darah Jangan orang ketawa kaya, loh. darah orang kaya itu kayak apa sih? Beda. Kalau kakak sama kita nih cek darah beda. Beda. Dokternya juga ngenalin, oh ini darah orang kaya. Iya, Oh, benar, orang kaya. benar. Di rumah ada piaraan gitu nggak, binatang apa? Ada. Kita gajah Afrika. Kita import ya, dari Afrika semua. Import semua. Dua-duanya Import. gajah. Iya. Terus di rumah ada asisten rumah tangga? Iya, banyak. Asisten berapa? ada, robot ada. Jadi, Jadi tapi kita manggilnya bukan Mbak. Iya, Apa-apa, enggak. Bibi. Iya. Oh, Bibi. Iya. Kayak di TV, Bibi. sepatu. Bibi sepatu Gitu. Jadi dipakein. kalian sehari-hari tuh kegiatannya ngapain? Diem aja. Ngangkat kaki selayaknya Kayak orang kaya itu gimana sih? Iya. Nyantai. Gimana Mantau, sih? mantau keadaan. Jadi yang menjadi inspirasi kalian tuh siapa? Siapa? Gak ada Ya ya? orang yang jadiin kita inspirasi ya. Kenapa ketawa sih? Oke, ini pertanyaan yang serius ya. Kan kalian kenalnya justru di sosial media. Ini dari pertama kenal udah langsung nyambung gitu aura kekayaannya. Kita dari langsung pertamanya agak-agak nggak terlalu langsung deket gitu sih. Iya. Karena dia dulu awalnya tuh emang agak introvert anaknya. Iya. Kaget kan kamu? Kamu kaget kan?
kan? Iya, iya. Terus kamu apain sampai dia bisa begini? Dia kalau Sebenarnya udah ketemu yang ambivert. Jadi kalau udah ketemu yang satu Cocok. otak baru dia Iya. nyambung. Jadi terus tiba-tiba muncul nih kekayaan aura-aura itu dari apa tuh Oh nemunya? itu kita karena ngonten Karena ya. kita suka ngoceh-ngoceh sih. ngoceh-ngoceh refleks. Refleks. Dan kita tuh tiba-tiba aja bikin kayak fit check semua baju aku ini. Pokoknya disebutin merek-merek yang branded Mahal ya. Yang Oh, mahal. mahal. Kita nggak ada merek-merek yang murah-murah, yang nggak murah ada. nggak ada. Tapi dari situ kemudian ada endorsan emang barang mahal gitu. Nggak ada. Nggak ada gimana Sampai sih? sekarang gimana sih Kita orang-orang? nggak usah butuh endorse. Bener. Orang kaya nggak butuh. Nggak. Butuhnya apa? Butuhnya apa? Nggak butuh. Kita Nggak nggak butuh. suka dikasih-kasih. Kita masukannya ngasih. Kita rasa kabel beda. kagak beli, nggak suka. Nama-nama panjang kamu aslinya siapa? Aku Sheila Anastasia. Lo kan katanya. Sheila Anastasia. Iya, Sheila ya. Anastasia. Kalau Lulus kamu? siapa? Lulus Shopee. Oh, Ansor. Iya, mahal. Belakangnya wine store. Oh, Cucu Elizabeth. Oh, cucu. Queen Oh, Elizabeth. oh, Emang ada cucu. darah turunan gitu. Enggak mirip emang sama Queen. Queen siapa? Mirip ya Queen Elizabeth. Oh iya ya, mirip sih ya ya ya. Kayak nggak percaya gitu Iya. mukanya. Besok mau kemana besok? Besok. Besok kita jalan-jalan Iya. selayaknya orang kaya. Biasa aja kita soalnya bolak-balik tiap Senin Kemis Dubai. Baby. Senin Kemis Dubai ya. Bukan puasa ini ke Dubai Iya. ya. Jalan-jalan. Baik, Sheila dan Lulu, terima kasih sudah hadir. Apakah dengan cara berbagi seperti ini membuat kalian lebih nyaman, pede? Iya, pede dong. Pede banget. Pede banget. Jarang Justru sih ya. jadi banyak orang-orang yang lebih pede kayak nggak semua tuh harus pakai barang-barang yang branded gara-gara kita. Iya. Untuk bisa menjadi bangga dan Iya, nyaman. pede aja dengan apa yang kalian punya gitu. Walaupun tasnya kayak begini melayat-melayat, ini kan mahal aku gebrik begini. Ya kan? Bener loh. Kan kita nggak pernah tahu tiba-tiba bisa jadi set yang seperti ini. Dr. Della, terima kasih sudah hadir berbagi ceritanya dan terima kasih juga buat Anda semua. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rupindo.